Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akhlak. Temanya adalah waqar. Waqar itu artinya kewibawaan. Wibawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembawaan. Ya, untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Atau dalam bahasa lain namanya karismatik. Bagaimana membangun karismatik? Inilah kajiannya. Makna waqar pada dasarnya itu adalah as-sukun wal hilm wal rizanah. Tenang, ya. Hilmun itu ngalahan, dan rizanah itu yaitu karismatik. Dalam Al-Quran, pengertian bahasa ini kita dapati dalam surat 71 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum, apa bagimu? Jadi mengapa la tarjuna, kalian tidak mengharapkan, lillahi, bagi Allah, waqaran, keagungan, waqar, kewibawaan. Mengapa Anda tidak merespon Allah dengan agung, merespon keagungan Allah? Begitupun dalam surat 48 ayat 9 ada kata-kata waqar, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruh, supaya kalian, ya, tu'azziruh, membesarkan, wa tuwakkiruh, dan mengagungkan. Jadi pengertiannya mengagungkan, kewibawaan. Nah, sekarang menurut istilah, waqar itu sukunun nafsi, ketenangan jiwa, wasabatuha, dan tetap indal harakat, saat ada dinamika hidup, pembawaannya tenang. Allati takunu fil matalib, yang ada pada tuntutan. Ya, jadi pada tuntutan hidup, menghadapi hidup itu tenang. Tidak gugup, tidak panik. Wakilah hiyat ta'ani fit tawajuh nahwat matalib. Artinya ta'ani, sama dengan tadi, ya, tidak sembrono dalam menghadapi situasi. Jadi tidak gegabah, ya. Ada juga waqar diartikan dengan imsak an fuduli kalam wal abath. Arti waqar itu menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak perlu. Kalau nggak perlu ngomong, jangan ngomong, jangan komentar. Ada saatnya kita berkomentar, ada saatnya tidak. Wa kathratul isyarat wal harkat, dan banyak gerak, menghindari banyak gerak. Fima yustaghna an taharuk fihi, dari hal-hal yang tidak perlu. Wakilatul ghadab, dan tidak marahan, tidak purikan.
Wal isgha indal istifham, serta isgha, mendengarkan. Kalau ada orang bicara tuh mendengarkan. Kalau ada lawan bicara, jangan orang lawan bicara ngomong, dia ngomong. Jadi kalau ngobrol itu ya satu yang ngomong, satu lain dengerin. Nanti kalau dia udah selesai baru kita jawab. Ini ngomong. Jadi nggak perlu gitu ya. Wa tawaqquf anil jawab, dan tidak perlu jawab kalau tidak perlu. Nah itu katanya definisi-definisi kewibawaan. Nggak perlu banyak cakap. Kata orang, aja kakian cangkem. Kalau bahasa kasarnya apa itu? Banyak bacot. Kasarnya. Kalau Jawa kakian cangkem, banyak mulut. Jadi, kalau komen cukup satu ya sudah. Kalau kita menghadapi orang nggak ngerti juga, ya udah jangan dijawab, percuma. Karena kadang-kadang kita menghadapi level orang yang nggak mudah menangkap gitu. Nanya lagi. Nah itu yang sudah tinggalin aja. Ya, lebih banyak diam. Ibnu Taimiyah mengatakan taukir itu ismu jami likulli ma fi sakinah wa tuma'ninah. Kata Ibnu Taimiyah, wakor ini susah dijelaskan. Singkatnya, sikapnya itu tenang, ya, karena kewibawaan. Ayat dan hadis tentang wakor ini kita dapati dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba Rahman, alladzina, adalah orang-orang yang yamsyuna, berjalan fil ardi, di muka bumi, haunan, dengan haunan, berwibawa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dia berdialog dengan orang bodoh, maka dia memilih kata-kata yang selamat. Jangan nyelekit, jangan menyakiti, kata-kata yang selamat. Ya, sebab menghadapi orang bodoh ya butuh waktu. Butuh waktu itu, ya. Jadi kita hadapi dengan positif. Fi hadhil ayat yasifullah ibadal muqarramin awliya al-salihin fakanat awalu sifatin imtadahahum bihallah tabaraka wa ta'ala ya sifatul waqar. Pada ayat ini Allah menjelaskan sikap atau karakter ibadur rahman, yaitu apa? Bawaannya tenang. Berjalan di muka bumi tenang. Ya. Wal mana annahum yamshuna bisakinah wa waqar wa tawaddu. Artinya mereka jalannya itu tenang dan tawaddu. Tawaddu itu rendah hati. La yadribuna bi aqdamihim. Tidak memukul-mukul kakinya ke bumi. Jalannya itu ya, lotrak gitu. Wala yakfiquna bi inalim asyaran wa bataran. Dan tidak menyuarakan alas kakinya, kayak sepatu pantofel ya. Emang itu mah sengaja ya. Sepatu pantofel itu kan oleh orang Eropa itu dijadikan bagian dari menari, ya, klotrak. Suaranya terantut. Menari. Jadi dia menari memang sengaja menimbulkan suara-suara itu. Dulu dipakai ya. Nah, jadi lebih banyak yang silent. Lebih banyak silent. Qala Ibnu Katsir hadhihi sifatu ibadur rahman. Kata Ibnu Katsir, salah satu sifat ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan itu diartikan dengan sakinah, dengan tenang, wa waqar, dan karismatik. Ghairu jabariyah wala istikbar, tidak sombong. Ya, sama dengan yang Allah firmankan dalam surat 17 ayat
37. Surat 17, surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah Anda berjalan di muka bumi itu dengan sombong, dengan angkuh. Kalau sombong itu kata-kata apa sikap? Ini marohan itu sikap. Seperti prajurit, kalau jalan itu kan, ya, atau mahasiswa apa itu? Sekolah apa itu yang sekolah pemerintahan? Apa? Ya, itu kan kalau jalan harus begini. Ya, memang itu sudah SOP-nya. Jadi selama dia kuliah, keluar rumah itu harus pakai seragam. Kan ketat tuh, ya. Benar-benar begini nih. Ini seragamnya tuh dibawa. Kalau ketahuan aja dia nggak pakai seragam itu disanksi. Jadi walaupun bukan tugas, ya contohnya ke mall, tetap harus pakai seragam. Kemana-mana, dan itu harus begitu. Nah, itu katanya salah satu latihan itu di sini digandulin, dibawain ransel gitu, 0,5 kilo apa 1 kilo saya lupa. Ya, selama beberapa bulan, sehingga begitu dilepas dia udah begini, ngedengkeng tuh gini. Nah, kita nggak boleh jalan begitu. Kecuali sakit ya. Jadi kesannya kok sombong amat, kayak orang wanita hamil tuh sombong bener. Ya apa itu bahasanya? Ya. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah Anda berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innaka sesungguhnya Anda lan takhrikal ardo, tidak bisa menembus bumi. Jadi Allah ini memberikan alasan jangan angkuh karena Anda nggak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tidak bisa mengungguli gunung tingginya. Orang bisa mabur sirane. Kalau bahasa aja gembelengan tuh. Ya, jadi jangan angkuh. Kan kita terbiasa begitu nunduk. Kalau di Sunda mah punten gitu. Ya, ngobrol jalannya sempit, kanan kiri kadang sebelah sini jalan adep-adepan. Oh, kita mau lewat, punten nunduk. Tapi jangan sampai ngegoser-goser ya. Jadi sampai nunduknya itu melebihi rukuk. Biasa aja gitu. Kalau ini mangga, punten. Udah sudah familiar. Nah, di Bandung itu kan jalannya sempit-sempit. Kalau di pemukiman, mereka ngobrol kanan kiri. Orang lewat, banyak lewat. Punten. Fa amma haula fa inam yamshuna ala ghairi istikbarin wala marah wala asyar wala batar. Adapun orang-orang yang menjadi hamba Allah itu jalannya aja, dari sisi jalannya diatur. Ya memang begitulah Islam ya. Apa saja diatur. Sehingga itu kalau urusan yang kecil diatur, apalagi urusan kepemimpinan, tidak mungkin nggak diatur. Kalau itu masalah besar. Karena ada orang yang menolak kan. Kepemimpinan tidak boleh dibahas. Itu sebenarnya suara-suara dari pemimpin yang menitipkan itu. Sehingga orang nggak melihat dia kan. Jadi masalah kecilnya masuk WC diatur. Harus kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada doa. Keluar masuk masjid diatur. Jadi keluar masuk ruangan tuh diatur. Nah begitu juga ini jalan ya di tempat terbuka. Faqad kana sayyidu waladi Adam idza masyaka annama yanhattu min sababin wa ka'anal ardu, karena ada sayyidu waladi Adam ya, sayyidnya artinya pemimpin anak Adam, kalau jalan itu seakan-akan turun. Seakan-akan turun. Nah itu juga salah ya.
Kayak orang turun dari gunung tuh kan jalannya turun tuh. Itu juga salah. Faqat wa ka'anna mal ardu tutwalahu. Waqad kariha bantu salaf al-masyu bitada'uf wa tasannu' hatta ruya Ibnu Umar anna ra'a syaban yamshi ruwaida. Begitu juga kalau terlalu dilambat-lambatin, kayak lemes gitu. Ya. Suatu saat Ibnu Umar pernah melihat seorang remaja jalannya itu pelan. Padahal nggak sakit, nggak apa. Ma baluka? Ibnu Umar bertanya, ada apa dengan Anda? Anta marid? Anda sakit? Kok jalannya pelan, kelemer-kelemer gitu? Qala la ya amiral mu'minin. Tidak ya amiral mu'minin. Fa'alahu bidarah wa amara ayam syabiquwah. Maka Umar pun menyuruh supaya giat. Wah, jangan lemes begitu. Wa innamal muradu bil hauni huna as-sakinah wal waqar. Jadi maksudnya jalan itu biasa sajalah. Jadi jangan terkesan terburu-buru seakan mengejar sesuatu ya. Kecuali kalau memang betul-betul ngejar jemputan. Allah berfirman dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 19. Ya, ini nasihat dari Luqman kepada anaknya. Luqman ini seorang budiman, seorang soleh, tapi tidak menjadi nabi. Ada beberapa orang soleh yang dicatat dalam Quran, bukan nabi, yaitu Luqman dan Imran. Kan tidak ada Nabi Imran, tidak ada Nabi Luqman. Ya, tapi dicatat namanya. Waqsid fi masyika, dia menasihati anaknya, sederhanalah saat kamu berjalan. Waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Inna angkaral aswat, sesungguhnya suara yang paling nyebelin. La sautul hamir adalah suara keledai. Apa iya? Suara yang paling nyebelin suara keledai. Gitu. Mungkin waktu ketawa kali. Gitu ya. Kalau ketawa kuda itu apa namanya? Meringkik. Kalau orang sini ngasih maknanya ngeberhehe. Ngeberhehe. Kalau Sunda apa? Hah? Kalau kambing kan embek. Makanya disebut embek. Angsa disebut soang. Wang, wang gitu kan. Kuda ditiru suara ngeberhehe kata orang sini. Ya, meringkik. Nah, itu katanya nih, kita belum banyak tahu nih, kenapa suara yang paling nyebelin, kata Allah itu, suara kuda. Kita diminta jangan tertawa seperti kuda. Hadi ihda wasaya Luqmanil Hakim libnihi wa huwa ya'idhu. Ini adalah salah satu wasiat seorang Luqman kepada putranya. Wa fihi amru bisakinah. Di dalam wasiatnya itu adalah perintah untuk tenang. Ya. Wal waqar halamisyati bainan nas. Ketika berjalan. Tapi kita lihatlah. Negara-negara maju itu warganya selalu saya lihat jalannya cepat. Ya, contoh yang mudah kita lihat waktu di Arab. Orang Cina tuh, yang asli dari sana, wah kita baru nyampe berapa langkah gitu, kosan nyeruntul. Kata bahasa kita nyeruntul. Kayaknya dia terbiasa di kampungnya begitu. Ya, uak saya juga begitu kalau jalan cepat. Tuh. Kemudian kita lihat lagi pelajar. Saya membandingkan pelajar SMA 1 Serang dengan pelajar yang di dekat pasar nih. Apa itu? Sekolah Bineka apa dulu tuh? Itu kalau jalan lemes. Kalau sini itu. Tapi kalau dilihat dari sana tuh, pelajar SMA tuh kalau SMA 1 Serang, kalau pulang itu kayaknya
kepalanya kayak berat banget gitu, mikir gitu. Saya lihat itu. Saya lihat anunya aja, gejalanya gitu ya. Nggak tahu isi kepalanya apa. Yang jelas pulang itu kayaknya begitu. Jadi kalau orang punya program, punya planning dari sekolahnya itu, saya setelah selesai mau ke sini itu ciri keberhasilan menurut saya. Anak kita aja nggak sulit-sulit ditanya. Kamu selesai dari sini mau kemana? Ya, kita sesekali nanya. Kalau dia jawab, oh ke sini, maju itu. Punya planning. Tapi kalau ya terserah ayah lah, itu yang rada lemes kita itu. Terserahlah. Nah kebanyakan murid saya ditanya begitu. Nggak tahu ya, kemana itu. Waduh, kalau kamu nggak tahu bagaimana saya gitu. Maksud saya kalau kamu udah menuju ke situ, nanti saya arahin. Bekalnya apa. Ada yang nggak mau jauh-jauh milihnya, itu salah. Memang jauh itu peluang untuk untuk berhasil lebih tinggi, tapi peluang gagal juga tinggi. Contohnya memilih kota besar, ya. Kuliah contohnya, kuliah kemana? Ada yang milih ke Untirta, ke IAIN, UIN Serang. Oh kenapa cuma sampai Serang? Nggak boleh sama orang tua, nggak boleh jauh-jauh. Kenapa nggak boleh jauh? Kan pada akhirnya juga terpisah juga. Ya, kalau jauh itu kita memberi pelajaran hijrah. Saat dia menghadapi kelangkaan, dia harus bisa mandiri. Jadi kemandirian itu lebih terbentuk kalau jauh dari orang tua. Nah ini salah satu syarat yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim adalah supaya anak berhasil itu harus jauh. Ya, sama dengan bulghah, bekalnya harus cukup. Jauh sih boleh, tapi bekal harus cukup. Jadi harus cukup. Karena pendidikan ya. Jadi maksudnya begini, hadirin ya. Kita itu harus mengenalkan bahwa pendidikan itu bisa membawa masa depan cerah. Bagaimana caranya? Ya, kita mungkin ajak jalan-jalan pada saat lagi tenang, libur, kita jalan-jalan ke perguruan tinggi yang model yang terbaik lah, teladan. Contohnya ke ITB, kita perlihatkan. Ke Unpad, kita perlihatkan. Yang berhasil itu apa? Dan kalau punya duit, sekali kita ajak ke negara lain. Yang maju apa? Ya, Harvard University. Nah, kita ke sana. Ya. Jadi kita lihat itu. Perlihatkan. Jadi supaya dia punya semangat gitu untuk menjemput masa depan. Salah satu yang bisa merubah masa depan itu pendidikan. Apalagi sekarang untuk menjadi pegawai itu rata-rata S1, tapi bayaran sama dengan SMA dulu. Dari sisi bayaran mah. Ya, kalau merilis itu temuan BPS yang seperti saya ngomong, satu rumah tangga di Cilegon rata-rata pendapatannya itu 22 juta. Tuh, itu temuan. Yang kedua, orang Cilegon itu waktunya habis untuk mikirin kerja. Kurang memikirkan, kurang inovasi. Karena itu infrastruktur itu kurang dapat perhatian. Kurang mendapat perhatian. Ya, yang ketiga, mereka lebih senang penampilan. Fashion. Itu menurut hasil temuan-temuan. Jadi satu rumah tangga itu rata-rata pendapatannya 22 juta. Ya maksudnya boleh jadi dalam satu rumah tangga itu karyawannya lebih dari satu. Suami, istrinya juga kerja. Rata-rata begitu. Kita lanjutkan.
Wa qala Khazin ay liyakun fi misyati qasdun bainal isra wa ta'anni. Kata Al-Khazin, artinya Anda saat berjalan itu menengah. Enggak terburu-buru kayak orang kebelet ke toilet, tidak juga lambat seperti orang sakit. Amal isra fa ya min khuyala. Sebab kalau Anda buru-buru ini terkesan angkuh. Katanya gitu ya. Tapi tergantung budaya sih kayak saya katakan itu. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang punya planning itu jalannya cepat. Jadi mantap gitu. Mau apa itu. Sebab dia di depannya sudah ada jadwal. Tapi kalau yang nggak ada yang berjadwal, tidak punya jadwal, ya lemas. Ya, artinya kesana nggak kesana sama saja. Nah inilah kurang ada penyaluran setelah pensiun ini mau kemana? Setelah pensiun, Anda bisa bandingkan di Thailand itu, semua penjaga toko itu rata-rata orang tua. Ternyata itu kebijakan dari pemerintah memanfaatkan purna karya ini supaya nggak nganggur. Ya, artinya supaya mereka bahagia. Harus ada kegiatan. Kalau nggak ngulik gitu, di rumah nggak ngulik, ya gimana mau ngulik? Wong tempatnya sempit, kebun nggak ada, sawah nggak ada, istri ya cuma satu, udah tua pisan gitu. Gimana? Mau ada? Ya kan? Mau kemana-mana lemes. Jadi harus bergairah. Wa amasani fa wa yura fi nafsi dha'fan tazahudan. Begitupun yang kedua, karena lemes jangan terlihat seperti orang zahid, zuhud, orang zuhud. Lemes gitu kan? Wa kila tarafaini madhmum. Kedua-duanya yang keliwatan ini tercela. Jadi terlalu cepat nggak bagus, terlalu kelamar-kelemar nggak bagus. Bal yakun misyakina baina sakinah wal waqar. Tetapi yang sedang. Nah, yang sedang ini tergantung budayanya. Ya, kalau budaya kayak orang yang punya planning itu pasti cepat. Ya, kayak orang Jakarta lah kalau jalan itu pasti cepat dibandingkan dengan orang kampung ya lemes. Karena dia apa? Penghasilannya dari sawah. Sawah kebanyakan nunggu. Ya kan? Tapi kalau di kota itu kecepatan ini yang bisa membawa keberuntungan. Iya, ngejar waktu. Iya. Banyak waktu, itulah. Yang kedua, waqor yang ada dalam sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu an, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dahikan hatta tura minhu lahawatuhu wa inna makana yatabassam. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu tertawa dengan penuh sehingga terlihat tekaknya, lak-lakannya. Tahu nggak lak-lakan? Di dalam mulut kita kan ada yang kayak gua gitu. Nah itu Rasulullah nggak pernah tertawa terlihat itunya. Itu gua deh. Jadi tahu kan lak-lakan kan sudah kan yang ada kayak begitu tuh. Sampai kelihatan itu. Ya. Paling banter Rasulullah terlihat gerahamnya katanya. Paling banter terlihat garam. Jadi kalau senyum kan nggak kelihatan giginya ya. Hanya kalau tertawa terbahak-bahak kelihatan lak-lakannya ini. Tekak kalau dalam bahasa itu. Anak lidah ya kalau dalam bahasa Indonesia. Itu terlalu besar. Nah, kalau terlalu kecil senyum. Kalau sedang sampai kelihatan ini gerahamnya. Itu. Jadi mulut saja diatur. Islam ya. Jadi inilah yang disebut lengkap itu loh. Apa saja diatur. Jadi sebenarnya pengaturan yang terlalu banyak ini membuat kita tidak merdeka sebenarnya. Jalan diatur, tertawa aja diatur.
kan? Nah inilah Islam itu lengkap. Iya, jadi sehingga kita beradab ya, kan belajar adab kan, makanya dijadikan yang kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu cenderung galak, adab kecenderung lemah. Tapi disatukan adil tapi beradab. Yaitu kalau adil itu cenderung galak, nuntut, banyak nuntut. Kamu salah. Nah, nuding-nuding itu adil. Salah, siapapun yang melakukan harus hukum. Tapi kalau beradab, menyalahkan orang itu ada adabnya. Gitu loh maksudnya. Jadi ini komplit. Ya. Jadi orang tua kita ini merumuskan komplit. Adil dan beradab. Bukan beradab saja tanpa adil, atau adil tanpa adab. Tapi keduanya. Jadi adil itu cenderung galak, adab cenderung lemah. Orang beradab kan itu kan lemah kan? Ya kan? Mana ada tentara wong disuruh aja bentak. Upacara bendera siap dijalankan. Jalankan, siap. Kan bentak lagi itu. Kalau orang sipil kan, iya sih. Iya sih. Seperti dia itu abdi dalam ya, abdi dalam yang mengawal Sri Sultan itu kan lemes-lemes. Gitu. Ini kita nggak sabar kalau ngelihatnya, jalannya pelan. Apa bisa menang kalau perang itu? Engkau nembak, kose. Kapan mau menangnya? Nah ini jadi harus dipadukan dua, adil dan beradab. Jadi itu kata-kata yang jitu. Jadi menurut ahli-ahli tidak mungkin orang Islam itu akan melawan Pancasila. Sebab di dalam Pancasila itu ada beberapa kata yang memang diciptakan oleh orang Islam. Contohnya itu tadi. Keadilan, kemanusiaan yang adil. Adil itu bahasa Arab, adab bahasa Arab. Ya kan? Persatuan Indonesia, kerakyatan, rakyat bahasa Arab. Yang dipimpin oleh hikmah. Tuh. Ada berapa tuh saya lupa, ada 7 kata apa 17 kata. Dalam butir-butir Pancasila. Yang ada adalah sila-sila dalam Pancasila ini kurang. Masa cuma 5? Wong tadi itu senyum aja diatur. Keluar masuk masjid diatur, keluar masuk hotel toilet diatur. Ya. Kaki kanan, kaki kiri, menjejakkan itu harus diatur. Kita lanjutkan. Hadzal hadis, jadi Rasulullah kata Aisyah, tidak pernah aku lihat beliau tertawa sampai terlihat lak-lakannya. Kalau bahasa sini lak-lakan. Hadil hadis Dzakar Nawawi tahta babil waqar wa sakinah fi kitabi. Hadis ini digiring oleh Syekh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, judulnya ya sakinah dan waqar, kewibawaan. Jadi salah satu kewibawaan Rasulullah yang dicontohkan oleh Imam Nawawi adalah tadi. Beliau tidak pernah tertawa sampai terlihat anak lidahnya. Waqat qala Syekh Ibnu Utsaimin mu'alikan, yakni laisa yadhaku dahikan fahishan. Artinya Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Bifat yaftahu famau hatta tabdua lahatihi. Beliau membuka mulutnya sampai terlihat anak lidahnya, ya. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam kana yatabassam, tetapi beliau senyum. Au yathaq hatta tabdua nawajiduhu. Kalau terlihat gerahamnya iya. Terlihat gerahamnya, jadi ada lebar, kan? Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawa au tabdu an yabuhu wa hadza, atau terlihat taringnya. Taring ini ya. Jadi itu menunjukkan beliau agak lebar, tapi nggak lebar sekali. Alladzi dzahika qahqaha fa fatama fa hatta yakuna hayyinan indan nas, sehingga itu akan direndahkan oleh manusia. Wati'an indahum laisa lahu waqar. Wa amma alladzi yuksir tabassum fi mahali fa inna mahbub.
Tapi kalau orang yang mudah tersenyum, ya, itu disukai. Jadi sedekah yang paling murah. Tabassum li akhika sedekah, kata Rasulullah. Senyummu kepada sesama adalah sedekah. Ya, sebab muka selalu dibawa kemana-mana. Kalau uang kan, waduh, dompetnya ketinggalan. Kalau muka kan selalu dibawa. Jadi kita bisa sedekah sama orang dengan senyum. Qala Ibnu Hajar waladhi yadhar min majmu'il ahadits annahu sallallahu alaihi wasallam fi mu'dhami ahwali la yazidu ala tabassum. Kata Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, puncaknya adalah, ya, kesimpulan dari yang kita perhatikan, penelitian, Rasulullah tidak lebih dari tersenyum. Warubama zada ala dzalika, kadang-kadang lebih dari itu, fadhahika, lalu beliau tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Wal makruh min dzalika innama wal iktsar minhu. Yang makruh dari tertawa itu banyak, terlalu banyak, jadi keterlaluan. Awal ifrat li'anau yudhibul waqar, karena akan mengurangi kewibawaan. Jadi kata orang sini, wake jejorangan. Dari Abdullah bin Abbas, anna nabiyya qala innal huda as-salih wa simtu salih wal iktisad juz'un min khamsina wa isriyan juz'an minan nubuwah. Petunjuk yang saleh, perjalanan hidup yang saleh, serta hidup sederhana, itu ada 1 juz dari 25 juz kenabian. Ya, itu 1 dari 1/25 kenabian. Hidup sederhana. Ai ana hadhihi akhlaqul karimah ya sifatul anbiya wa adabuhum. Artinya akhlaqul karimah, akhlak yang baik, itu merupakan karakter nabi-nabi. Lidza tuliba min adbal anbiya ayaqtadu bihim. Karena itu pengikut nabi diminta untuk meneladani mereka. Wa ayakhudhu bihadhil khisal. Riwayat berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum araq afidatan. Mereka sangat lembut. Ya, perasaannya itu sangat sensitif. Wa alyanu quluban. Hatinya lembut. Karena itu kan dinasihati Mu'adz bin Jabal, ya. Suruhlah mereka membaca syahadat, setelah itu kenalkanlah mereka zakat, diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Terus Rasulullah berwasiat, hati-hati jangan suka malak. Ya, kepada pejabat ini, hati-hati jangan suka malak. Kalau orang udah urusan uang, dia sensitif. Ada 3 yang sensitif kan? Yang belakangnya tak, harta, tahta, wanita. Kalau ngurusi 3 ini sensitif. Ya, hati-hati kata Rasulullah. Al-imanu yaman, wal hikmatu yamaniyah. Iman disebut yamin, yaman. Ya, keimanan itu. Wal fakhru wal khuyala fi ashabil ibil. Sementara kesombongan ada pada pemilik onta, katanya. Pemilik onta ini biasanya sombong. Wasakina wal waqar fi ahli ghanam. Sementara ketenangan dan karismatik ada pada penggembala kambing. Oh begitu ya? Pemilik kambing itu katanya orang-orang yang rendah hati. Apa benar? Kalau pemilik onta ini sombong katanya. Pemilik onta, laganya begitu ya, laganya onta itu, ya kan? Karena kambing itu praktis nggak nyerang ya, kecuali dia ngadu itu. Kalau ada yang tubuh yang lebih tinggi diseruduk, tapi nggak pernah gigit kan? Kambing nggak gigit kan? Onta menggigit. Jadi dalam sejarahnya tuh onta pernah membunuh sahabat. Jadi dia punya 2 alat, yaitu tendang sama gigit.
Jadi ada sahabat yang memperlakukan onta dengan baik, terus ditendang, digigit, mati, tewas. Jadi kita nggak boleh sembarangan deket-deket. Sekali-kali yang namanya binatang pasti tidak peri kemanusiaan, peri binatangan. Jadi binatang itu, sifat binatangnya akan keluar. Jangan memperlakukan binatang kayak manusia. Suatu saat peri kebinatangannya keluar. Seperti yang banyak dilakukan beberapa orang. Di daerah tertentu pawang, ular, kobra, main-main ular. Nah, dia lengah, dipatuk. Tapi meskipun dia sudah dipatuk, dia masih peri kemanusiaan. Dia berwasiat, ular ini jangan dibunuh. Karena ceritanya dia pelihara dari kecil. Dia dapat anakan, dipelihara. Sampai gede, suatu saat lengah, dia dipatuk, mati. Tapi di tengah-tengah dia sakrat, dia wasiat, jangan dibunuh. Masih sayang. Itu harus hati-hati. Taksisul khayana bi asin waqar bi al asabil ibil waqar bi al ghanam ya dulu ala anna mukhalatal haywan tu'athir fi nafs. Sabda Rasulullah bahwa pemilik onta itu cenderung sombong. Pemilik kambing itu cenderung rendah hati, ya. Ini memberikan petunjuk pada kita. Bergaul dengan binatang itu juga bisa merubah sifat. Bisa nular sifatnya. Sifat binatangnya bisa nular. Wa ta'adi ilaiha hayatin wa akhlaqan. Akhlak dan sikap binatang itu bisa menular kepada pemiliknya. Jadi kalau pelihara kambing, ya, itu akan membuat pemiliknya rendah hati. Apa iya ya? Baru tahu. Yang saya tahu, sebaiknya pemilik yang angon kambing itu sebaiknya perempuan. Yang saya tahu. Ya nggak tahu kenapa itu. Padahal saya tahu perempuan itu kan emosinya tinggi. Wala'ala hadza aidan wajhul hikmah fi anna kullu nabiyyin ra'yil ghanam. Barangkali ini juga menjadi hikmah kenapa setiap nabi itu dulunya penggembala kambing. Makanya umat Nabi Isa di kitab Perjanjian Baru disebutnya beliau sebagai penggembala. Penggembala domba yang sesat dari Bani Israel. Katanya. Tuh, Yesus sendiri mengatakan dia penggembala. Nabi Muhammad juga penggembala. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin katanya, menggembala dulu. Nah, ini resep yang bagus ini. Resep yang bagus sih. Jadi harusnya ini menjadi tuntunan TNI ini. Pemimpin ini harus menggembala kambing dulu. Karena kayaknya anak kambing tuh ledek gitu. Tingkahnya itu loh. Oh ya, lompat sana, lompat sini. Jadi si pemiliknya kayaknya jadi sabar. Tingkahnya begitu, tinggal begitu, macam-macam. Jadi kalau orang mau jadi pemimpin, praktek ini dulu. Menggembala. Kalau dia berhasil, begitu juga Nabi Musa kan menggembala kambing kan? Ya kan? Kambing mertuanya 8 tahun malah. Berhasil. Jadi hampir semua nabi itu adalah penggembala kambing, tukang angkon kambing. Jadi ini barangkali rahasianya kenapa para nabi dilatih oleh Allah untuk menggembala kambing semuanya. Ana alal yamin yaghlibu alai iman wal hikmah kama ana alal ibil yaghlibu alai fakhr. Karena itu ahlal Yaman, penduduk Yaman itu kebanyakan imannya tinggi. Keimanannya tinggi. Ya, sekarang tuh ngumpul di sana ya. Katanya dari sanalah akan terjadi kepemimpinan. Katanya begitu. Sehingga diburu Yaman dihancurkan. Jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan nanti kepemimpinan Islam itu akan ada di Yaman. Sehingga dihancurkan. Pokoknya apa yang ada tanda-tanda dari itu dibuat lawan lah. Wa ahlul ghanam yaghlibu ahli sukun. Karena pemilik kambing itu cenderung tenang. Nggak tahu nih kenapa ya.
Faman arada suhbata ahli iman wal irfan fa'al bisa ahli Yaman ala wajil iman. Maka barang siapa yang ingin ilmunya dan imannya tambah, sebaiknya dia bersahabat dengan penduduk Yaman. Katanya istri-istrinya solehah sana. Istrinya solehah. Jadi nggak pernah menuntut kepada suaminya apa. Sesuai dengan pemberiannya. Katanya itu istri-istri dari orang Yaman itu. Katanya begitu. Ada orang Yaman yang kemudian hijrah ke Indonesia. Saya pernah nanya, karena saya penasaran nih. Kenapa Anda hijrah? Nggak betah sana katanya. Kenapa? Ya medsos nggak ada yang jawab katanya. Sana itu semuanya tenang, katanya. Nggak ada ya bermedsos ria gitu ya. Jadi apa posting yang enggak itu nggak ada, tenang sana. Jadi kurang semarak, hiburan nggak ada katanya. Justru oleh orang-orang tertentu jadi nggak betah, nggak ada hiburan, nggak ada dinamika. Gitu. Ya tenang ini semua tenang. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dalam surat 9 ayat 119 Allah menuntun kita, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan jadilah Anda bertemanlah bersama orang-orang shadiq, orang-orang yang jujur. Ya, jadi teman itu mempengaruhi keimanan kita. Kalau kita berteman dengan orang tarikus salah, orang yang nggak suka sholat, lama-lama ke bawah nggak sholat, malas. Contoh kalau nggak percaya Anda ke Glodok tuh. Pernah nggak ke Glodok? Tokonya itu kan impit-impitan. Kayaknya bawaannya malas sholat di sana tuh. Udah gitu kalau niat sholat, tempat sholatnya jauh. Nggak ada di situ karena itu kan kaplingnya mahal. Kontrakannya itu setahun, beberapa tahun yang lalu itu 225 juta per tahun. Itu beberapa tahun yang lalu. Sehingga orang pada malas pindah ke tingkat berikutnya. Yang lantai dasar yang paling mahal. Ya. Padahal kaplingnya paling sepengimaman ini. 225 juta itu paling segitu. Nggak ada kamar mandinya. Ada kamar mandi yang umum. Tapi jangan tanya jualannya. Apa saja ada. Karena dia berkoneksi dengan temannya. Dia jualan TV. Kalau nanya mesin cuci ada dia. Kabel-kabel ada. Motor ada. Apa aja ada. Udah jadi kalau orang sudah duduk di situ, dibiarkan jangan pergi kemana-mana. Butuh apa lagi? Dia bisa koneksi dengan temannya. Jadi mungkin terfikir oleh kita, beli ke tempatnya aja. Anda salah. Beli ke tempatnya sama. Harganya sama. Oh bisa sama? Karena mereka mengandalkan uang tunai. Jadi mereka sesama teman, saya tahu rahasianya itu. Ya, contohnya Pak Hilman dagang, saya dagang. Pak Hilman jualan kulkas, saya jualan AC. Orang butuh kulkas, saya hubungi Pak Hilman. Kalau orang terfikir beli ke Pak Hilman itu lebih murah, itu salah. Nah, orang itu nanti yang butuh kulkas, saya jualan AC tapi saya bisa nyediain kulkas, dia bayar kontan. Pak Hilman barangnya datang, saya kasih giro sebulan mundur. Sekarang tanggal 17, bulan 6, saya kasih bulan 7. Gitu. Itu untungnya di situ aja. Harganya sama. Jadi dia ke sana juga sama. Jadi keuntungan ini memuterin sebulan ini. Tuh. Itu permainan orang-orang di Jadi mereka nggak marah, tetangganya jualan apa, jualan nggak ada marah. Kalau kita kan deket-deket kan marah kan. Artinya nggak proteksi kan. Berarti tidak ada proteksi. Mereka nggak ngumpul. Jadi kalau jualan kabel semua. Jualan TV semua tetangganya. Enggak. Saling berbagi. Mau beli di sana, beli di sini sama aja. Yang penting kenal. Ya, yang penting kenal karena itu kasusnya purna jual. Kalau ternyata nanti cacat, kita sudah kenal bisa balik.
Qala Ibnu Hajar sudah ya, Abi Hurairah sudah, kemudian dari Abi Hurairah lagi, idza sami'tul iqamah famshu ila salah. Kalau kamu mendengar qomat dilantunkan atau disuarakan, famshu ila salat, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bisakinah wal waqar. Berjalanlah dengan tenang. Tuh, ya. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Ini hadis ini. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu jumpai, salatlah. Seketemunya. Katanya gitu. Wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kurang kamu sempurnakan. Sebab begitu kita jalan keluar dari rumah, asal kita keluar niatnya nggak kemana-mana, memang mau ke masjid, itu sudah direken sholat. Kita keluar rumah itu sudah direken sholat. Ya, jadi begitu ketemunya 1 rakaat ya sudah, cuma jangan kebiasaan. Kan kita punya alarm sendiri kan, kira-kira kita ujilah dari masjid ke rumah kita berapa menit. Kalau menitnya terlalu lama, 30 menit, ya Anda harus datang sebelumnya. Jangan azan baru keluar rumah, ya telat terus. Ya, jadi kita kira-kira aja. Nah, kalau terjadi seperti tadi itu, ya biasa, bisa tercapai, maka kita jalannya nggak perlu terburu-buru. Wala tusri'u, kata Rasulullah. Apa yang Anda dapati, ya jalankanlah. Kalau ketemu full 4 rakaat untuk zuhur, ya 4 rakaat. Kalau cuma 3, 1 rakaat nambah. Jadi nggak usah terburu-buru. Nah, makanya saya himbau juga, begitu juga DKM memberikan waktu, terutama setelah pengajian. Sudah berapa kali saya ngomong, itu kan hak orang pejalan kaki. Beri dong waktu mereka. Bahkan Kang Yazid marah, Kang Yazid dari Bogor, ditanya bagaimana orang yang setelah azan terus qomat. Jangan, kata dia. Harus kasih waktu dong. Kata orang yang ngaji, salah dewek orang ngaji. Kan berarti ngasih tahu dia ngaji. Kan soal selera, kita nggak boleh memaksa orang ngaji nggak ngaji. Bagusnya sih ngaji, tapi kan nggak semua orang ngaji. Ya, jadi tetap bagaimanapun caranya, setelah azan itu ada hak pejalan kaki, harus diberi haknya. Kalau sesekali boleh. Kang Jawaz, Syekh Jawaz, itu marah itu ketika ditanya itu. Gak ada begitu-begitu, gak ada. Harus diberi hak. Saya juga setuju. Ya, bagi orang yang jalan, kok kenapa saya ketinggalan kalau hari tertentu? Itu nggak tanya, langsung qomat. Bainal adzaina ini salatun, di antara 2 azan, maksudnya qomat dan azan, ya, azan dan qomat itu ada salat. Walaupun itu salat yang tidak muakkad, tapi hak orang kan, kalau dia mau salat ya silakan. Jadi nggak boleh terus-terusan menetapkan sesuatu secara terus-menerus padahal tidak ada aturan, ini sebenarnya masuk ke dalam bid'ah. Contohnya gini, salaman setelah salam, setelah salam salaman. Ini kalau terus-menerus disebut bid'ah. Tapi kalau nggak terus-menerus nggak apa-apa. Lama nggak ketemu, sing dibaik salaman, nggak apa-apa. Karena kita niatnya bukan paket dari sholat. Tapi kalau setiap salam orang disalamin, lagi zikir juga, colek-colek buat salaman. Orang lagi fokus begini kan mengganggu. Saya biasanya sengaja itu. Saya kasih pelajaran, colek-colek, diam aja. Mungkin kata dia, sombong amat. Kasih pelajaran. Tapi kalau saya tahu baru lama nggak ketemu, ya saya salam. Nggak ada masalah.
Tapi kalau dia anggap itu terus-menerus, harus, itu yang nggak boleh. Sama dengan tadi, setiap ngaji, qomat. Terus-menerus lagi. Nah sekarang sudah ada teori Pak Syafi'i, Ustadz Syafi'i. Nah, dia adzan tapi dia ngaji lagi. Itu kan memberi peluang untuk orang jalan. Ya bagus itu. Silahkan kalau Anda nggak mau sholat nggak apa-apa, tapi jangan menghilangkan hak pejalan kaki. Mereka kan juga mau afdol kan? Nah itu sebaiknya gitu. Jadi pokoknya kita harus tepati ini kesepakatan. Kalau belum tet jangan qomat. Sebab itu sudah jadi kesepakatan. Kenapa kita lima taquluna ma la taf'alun? Kamu mengatakan kamu sudah menetapi aturan, memutuskan, tapi kamu tidak jalankan. Nah, tidak boleh itu. Tet qomat. Muadzin harus cari dulu imamnya. Pendapat-pendapat ulama sekarang tentang waqar. Qala Zunnun, ada orang yang namanya Zunnun. Zunnun ini artinya yang punya nun, pemilik nun. Salah satu min alamil waqar. 3 tanda orang berwibawa. Kata beliau ini, ada 3 tanda orang berwibawa. Ta'zimul kabir, menghormati orang yang tua. Menghormati orang tua. Wattarahum ala saghir, sayang pada yang muda. Watahallum al wadi', serta ngalah pada orang yang berkekurangan. Orang yang tunet ya, tunanetra, tuna apa, cacat, kita sabar. Itu kata Zunnun, 3 tanda orang yang karismatik. Dari Imran bin Muslim, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imran bin Muslim pernah berkata, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, wa alimuhun nas, dan ajarkan, belajar dan ajarkan. Ya, sebab kalau kita ngajarin itu mendapatkan percepatan ilmu lebih dari orang lain. Apa alasannya kok bisa lupa? Karena muridnya udah nggak belajar sama dia. Gitu. Iya. Tadinya setelah belajar di sini, di sana ada yang ikut dia di masjid tuh, diajarin sama dia. Dari sini dia ajarin. Jadi mantep tuh dapat. Jadi singkatnya ini memberikan pembelajaran buat kita. Kalau ilmu yang kita dapat kita ajarkan, ilmu itu akan nempel lebih cepat. Ya, jadi cara untuk menyerap ilmu adalah mengajarkan. Ya, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Kalau kita belajar nggak ngajar, nggak ada outputnya. Input nggak ada outputnya. Kalau ngajar nggak belajar, berarti ada output nggak ada input. Nggak punya ilmu ngajarin orang. Salah lagi. Tapi udah punya ilmu nggak diajarin. Salah juga. Demikianlah hadirin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Demikianlah kajian hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga masa depan anak-anak kita lebih cerah daripada kita, lebih saleh daripada kita, dan hidup mereka penuh dengan berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.